Saat ada masalah yang tak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, orang zaman sekarang umumnya melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian dan diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku. Berbeda dengan zaman dulu, agar dirasa pas dan adil, orang-orang zaman dulu memilih duel sebagai solusinya. Duel bahkan menjadi tradisi yang dianggap sebagai cara paling terhormat untuk menyelesaikan masalah. Dalam sejarahnya, penggunaan duel sebagai solusi dari masalah pelik banyak dipakai oleh negara-negara di dunia, mulai dari Yunani, Amerika, Inggris, bahkan sampai Indonesia loh. Inilah tradisi duel di berbagai belahan dunia versi On The Spot. Berbicara soal duel, jelas Amerika harus disebut. Sebab di negeri Paman Sam ini pernah ada duel maut yang namanya begitu terkenal seantero dunia sejak abad ke-17 hingga sekarang, yakni duel ala koboi. Tak seperti duel lainnya yang saling hajar atau pakai belati, dalam duel ala koboi, pistol menjadi senjata utamanya. Dalam setiap duel koboi, umumnya ada salah satu yang terluka bahkan meninggal dunia. Sampai awal abad 20-an, tradisi duel pistol ala koboi ini masih dilakukan. Namun sesungguhnya, sebelum menggunakan pistol, duel di dunia barat bukanlah barang baru. Karena di masa silam telah dikenal duel atau perkelahian satu lawan satu yang senjatanya bisa pedang bahkan tangan kosong. Salah satu aksi duel pistol ala koboi yang paling terkenal terjadi tahun 1864, di mana dua kandidat wakil presiden Amerika Serikat, yaitu Aaron Burr dan Alexander Hamilton, melaksanakan duel pistol untuk menentukan siapa yang berhak menduduki kursi kekuasaan. Duel pistol itu mengakibatkan Hamilton luka parah dan Aaron Burr sukses menduduki kursi wapres. Untungnya pada akhirnya duel ini dilarang sehingga tak ada lagi cerita para koboi yang tewas gara-gara pertarungan mematikan itu. Hingga saat ini semangat duel pistol ala koboi sesungguhnya masih ada. Namun esensi dari tradisi ini lebih banyak diekspresikan dalam bentuk film-film bertema koboi. Menurut catatan sejarah, di Yunani pernah ada tradisi duel yang dipraktekkan sejak sekitar abad 19. Pertarungan antara dua pria untuk menegakkan kehormatannya itu biasanya menggunakan pisau. Hal yang unik dari duel ini adalah keduanya tak saling membunuh, melainkan hanya melukai wajah. Biasanya si pemenang adalah yang berhasil melukai wajah lawannya lebih dulu. Uniknya lagi, karena sebenarnya duel pisau ini dilarang, si pemenang duel yang telah melanggar aturan hukum berlaku biasanya tidak berusaha lari dari incaran hukum dan cenderung pasrah ketika ditangkap pihak berwajib. Bahkan tak jarang pelaku duel yang menyerahkan dirinya ke pihak berwenang ketika selesai bertarung. Sejak dulu, suku-suku di Afrika juga memiliki tradisi duel yang cukup beragam. Tradisi duel di Afrika umumnya tak hanya dilakukan untuk menyelesaikan masalah, tapi juga untuk bersenang-senang. Hingga saat ini, tradisi duel yang masih dijalankan oleh sejumlah suku di Afrika dikenal dengan nama Nguni Stick Fighting. Duel ala Afrika ini bahkan dilombakan dan menggunakan juri pada Master Nguni. Tradisi duel nguni dilakukan antara dua orang dengan memakai senjata berupa tongkat berduri dan akan berhenti setelah salah satu pelaku roboh tak berdaya. Tradisi duel berikutnya berasal dari Peru. Uniknya, tradisi duel ini jadi bagian dari puncak festival perayaan Natal di sana yang dinamakan Festival Takanakui.
Sekilas, festival yang dilaksanakan di ketinggian 3.600 meter di bawah permukaan laut Pegunungan Andes ini tampaknya seperti perayaan pada umumnya. Bedanya, puncak festival ini adalah adanya serangkaian tradisi duel antar warga. Pada puncak acara, tepatnya 25 Desember, seluruh warga kota berkumpul di sebuah lapangan. Mereka datang untuk menonton warga saling bertarung satu lawan satu. Tujuan perkelahian adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di antara warga selama setahun terakhir. Dengan berkelahi secara terbuka, diharapkan akan tercapai kedamaian antar warga. Tradisi duel di festival Takanakui ini berjalan bukan tanpa aturan, melainkan sangat terorganisir. Akan ada wasit yang mengawasi bila duel antara warga melewati batas-batas yang seharusnya. Setelah berkelahi, permasalahan antara dua orang tersebut harus selesai dan diakhiri dengan saling peluk dan berjabat tangan. Wah, tradisi yang unik ya. Indonesia dengan kekayaan suku dan budayanya juga memiliki tradisi duel yang telah ada sejak dulu. Salah satunya ada carok yang dilakukan oleh orang-orang Madura. Sama seperti tradisi duel di belahan dunia lain, carok dilakukan sebagai jalan akhir dari sebuah masalah yang tak bisa terselesaikan dengan cara baik-baik. Senjata yang dilakukan dalam duel carok adalah celurit. Tradisi carok lahir di Pulau Madura pada awal abad 18 saat zaman penjajahan Belanda. Saat itu Pak Sakera sang mandor kebun tebu yang dikenal selalu membawa celurit berkelahi dengan antek Belanda lalu dihukum gantung oleh Belanda. Sejak saat itu, celurit yang tadinya hanya alat untuk berkebun bertuah sebagai simbol keberanian kaum pinggiran. Namun seiring dengan berjalannya waktu, carok kemudian dilakukan karena alasan apapun yang berhubungan dengan harga diri. Salah satu yang paling banyak terjadi adalah karena sosok wanita. Bisa karena sang istri digoda pria lain atau berselingkuh. Bahkan carok bisa juga terjadi karena hal sepele, misalnya tersinggung. Istilahnya, daripada putih mata, lebih baik putih tulang. Artinya, lebih baik mati berkalang tanah daripada menanggung malu. Tidak ada peraturan resmi dalam pertarungan ini karena carok merupakan tindakan kriminal yang dianggap negatif dan melanggar hukum. Apalagi kalau sampai jatuh korban. Dalam perkembangannya, carok semakin bergeser ke arah yang lebih baik karena sudah mulai masuk ke sendi-sendi pendidikan di Pulau Madura. Bukan bermaksud untuk meninggalkan budaya, tapi lebih memandang carok bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan perkara. Lambang celurit untuk carok sendiri kini mulai digunakan celurit emas sebagai lambang masyarakat Madura. Itulah tradisi duel di belahan dunia versi on the spot. Ada yang unik dan ada juga yang ngeri ya pemirsa. Namun bagaimanapun tradisi duel tadi merupakan bagian dari kekayaan warisan budaya dunia. Kini banyak di antaranya yang sudah dijadikan sebagai bagian dari tradisi budaya yang diperlihatkan dalam sebuah pertunjukan atau festival untuk melestarikan budayanya. Kalau mau duel yang asyik dan keren, adanya di Tokopedia Semarak Duel Seleb. Duel seleb ini dimeriahkan oleh 3 diva, GAC, Jessica Iskandar, Ola Ramlan, Widi Mulia, Ria Ricis, Fitri Tropika, dan bintang-bintang lainnya. Malam ini, 24 April 2019, pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Trans 7. Jadi di Tokopedia Semarak Duel Seleb, banyak banget keseruan yang bisa kalian ikuti. Bisa vote, ikutan chat, dan yang paling menarik adalah tap-tap telur. Kamu bakal banyak dapat hadiah dan keuntungan yang menarik dari Tokopedia. Ada Toyota Fortuner, puluhan iPhone XS, jutaan gift card belanja, dan kupon dari Tokopedia. Gabung Tokopedia Play selama acara Tokopedia Semarak Duel Seleb berlangsung dan dapatkan hadiah menarik. Ada 1000 gift card Tokopedia hanya untuk kamu yang aktif bergabung di Tokopedia Play.
Bagi kamu yang belum tahu caranya, gampang banget kok. Download dan buka aplikasi Tokopedia, lalu shake smartphone kamu. Selanjutnya, gabung Tokopedia Play. Ikuti keseruannya dan dapatkan gift card belanja di Tokopedia. Jangan lupa juga untuk terus tap mantap di akun Tokopediamu sepanjang bulan April. Pecahkan telur setiap jam 12 siang dan 5 sore. Kamu bisa dapat Toko Points untuk ditukar dengan berbagai kupon menarik, serta ribuan gift card belanja Tokopedia setiap harinya. Tap sekarang hanya di Tokopedia. Pemirsa, terima kasih sudah menonton On The Spot malam ini. Semoga tayangan tadi menghibur dan memberikan informasi menarik untuk Anda sekeluarga di rumah. Ingin foto atau videomu tayang di On The Spot seperti mereka? Yuk ikuti challenge mingguan kami kali ini dengan tema Sambut Ramadan. Jangan kemana-mana, setelah ini Mata Najwa akan hadir menemani malam Anda. Selamat menyaksikan.